Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, jumpa lagi dengan aku Alila Kurnia Putri. Di video kali ini aku akan menjelaskan tentang jarak, kecepatan, dan waktu teman-teman. Sebenarnya di videoku yang kisi-kisi Tio kemarin udah aku jelasin soal jarak, kecepatan, dan waktu, dan juga aku udah membuatkan video soal-soal jarak, kecepatan, dan waktu ya teman-teman. Cuman ini aku ulangi lagi biar teman-teman lebih jelas dari dasarnya teman-teman, jarak, kecepatan, dan waktu, biar paham konsepnya dulu, baru nanti ke soal-soal yang lebih sulit teman-teman. Nah, disimak ya videonya, dan buat teman-teman yang memang kurang paham, bisa komen di bawah, di videoku di bawah, dan juga nanti bisa juga aku bikinin grup diskusi ya teman-teman ya. Semoga dengan videoku ini bisa lebih menjelaskan teman-teman ya teman-teman ya. Dan untuk teman-teman yang sedang mempersiapkan CPNS, ayo persiapkan dari sekarang, karena boleh jadi saingan teman-teman itu sedang mempersiapkannya sekarang, jadi nggak boleh menunda-nunda waktu ya, walaupun kita tahu CPNS itu akan dibuka di tahun 2023. Oke, simak ya videonya ya. Halo teman-teman semuanya, jumpa lagi dengan aku Aldila Kurnia Putri. Nah, apa kabar nih kalian? Udah mulai persiapan CPNS apa belum nih? Harus dipersiapkan mulai dari sekarang ya teman-teman ya, karena kalau kita menunda-nunda itu akan lebih membuat kita santai-santai teman-teman. Ntar tahu-tahu bulan Januari 2023 lagi. Jadi kan persiapannya jadi mepet ya teman-teman ya. Nah, sekarang aku mau ngejelasin TIU, jarak, kecepatan, dan waktu yang dasar teman-teman. Jarak, kecepatan, dan waktu. Masih ingat nggak rumus jarak, kecepatan, dan waktu itu apa? Segitiga JKW, teman-teman. Ini segitiga, jarak, kecepatan, dan waktu. Kalau ditanya jarak, berarti rumusnya kecepatan kali waktu ya, teman-teman. Kalau ditanya waktu, berarti jarak dibagi kecepatan. Kalau ditanya kecepatan, jarak dibagi waktu ya teman-teman ya. Ini aku tulisin ulang nih biar nggak berantakan. Jarak sama dengan kecepatan kali waktu. Satuannya kilometer. Kalau kecepatan, rumusnya jarak dibagi waktu, satuannya kilometer per jam. Kalau waktu, satuannya rumusnya apa teman-teman ini? Rumus ini apa? Jarak dibagi kecepatan ya teman-teman ya. Jarak dibagi kecepatan. Satuannya apa? Satuannya jam. Ini rumus dasarnya teman-teman, harus dihafalkan, harus tahu rumus dasar JKW ini teman-teman. Oke, nanti kita ke soal-soal yang dasar ya teman-teman, biar lebih paham. Nah, kita ke soal pertama ya. Kita baca dulu soalnya, benar-benar dipahamin, kita serapin sampai tahu, sampai dapat konsepnya. Nah, baru kita nanti kerjain ya teman-teman ya. Baca dulu soalnya. Udin dari Medan akan pergi ke Riau pukul 7 WIB menggunakan pesawat. Ia sampai di Riau pukul 9. Jarak antara Medan ke Riau adalah 500 km. Kecepatan pesawat yang dinaiki Udin adalah, sebenarnya kalau dari Medan ke Riau itu bisa naik motor nggak sih teman-teman? Jaraknya kayaknya jauh banget ya. Sebenarnya bisa ya teman-teman ya, cuman terlalu jauh kalau naik motor, jadi naik pesawat aja ya teman-teman ya. Udin dari Medan, ini misalkan Medan ya teman-teman, akan pergi ke Riau pukul 07.00. Ini dari Medan pukul 7 teman-teman, menggunakan pesawat. Ia sampai di Riau pukul 9 teman-teman.
pukul 9. Berarti ini ke sini berapa jam? 7 ke 9 berapa jam? 7, 8, 9 ya teman-teman. Ini taruh aja 08. 1, 2 jam ya teman-teman ya. Jarak antara Medan ke Riau adalah 500 km. Dari sini ke sini 500 km teman-teman. Nggak kelihatan. Ulang. 500 km. Ini kan kecepatannya kan 2 jam. Berarti per 1 jamnya itu berapa? Kalau segini 500, terus segini ini 2 jam, berarti per jamnya berapa teman-teman? 500 dibagi 2. 500 bagi 2 berapa? 250 ya teman-teman, gampang. Bisa pakai konsep ini, tapi bisa juga pakai rumus teman-teman. 500 dibagi 2 sama dengan 250 km per jam. Ini kalau nggak pakai rumus teman-teman. Kalau pakai rumusnya tadi apa? Kalau kecepatan sama dengan jarak dibagi waktu. Jaraknya berapa teman-teman? 500 ya. Waktunya dari jam 7 ke jam 8, 2 jam. 500 dibagi 2 sama dengan 250. Oke, sampai sini paham teman-teman? Kalau misalnya ada yang nggak paham, bisa ditulis di komen atau enggak chat di DM aku di Instagram ya teman-teman. Instagramnya Aldila A Kurnia. Oke, kita next ke nomor 2 dulu ya. Kita ke soal nomor 2 teman-teman. Ayo dibaca dulu yuk. Setiap pagi, Sabrina berangkat ke kantor naik mobil pukul 6. Kecepatan Sabrina naik mobil adalah 60 km per jam. Sabrina sampai kantor pukul 7.30. Jarak antara rumah Sabrina dengan kantor adalah berapa? Ayo. Kita gambar kayak tadi ya teman-teman. Setiap pagi Sabrina berangkat ke kantor naik mobil pukul 6. Ini rumah Sabrina nih. Ini rumah Sabrina di sini. Kantornya di sini. Pukul 6. Sampai ke sini pukul 7.30. Berarti ini ke sini berapa jam teman-teman? 1,5 jam ya teman-teman ya. 1,5 jam. 1,5 jam. Kecepatan Sabrina naik mobil adalah 60 km per jam. 60 km per jam teman-teman. Berarti ini misalkan 1 jam di sini. 60 km per jam. Ini 60 km ya teman-teman. Per jam. Terus ini cuma setengah nih, cuma setengah jam. Berarti 60 bagi 2 30. 60 tambah 30 sama dengan 90 km. Oke, ini kalau nggak pakai rumus gampang banget ya teman-teman ya, karena ini nih. Ini ke sini 1,5 jam. 1,5 jam. Ini 1 jam. Kecepatan Sabrina naik mobil 60 km per jam teman-teman. 60 km per 1 jam. Berarti per 1 jamnya 60 km ya teman-teman. 60 km. Setengah jamnya berarti 60 bagi 2 30. 60 tambah 30 sama dengan
90 km. Ini kalau nggak pakai rumus. Kalau pakai rumus, tadi rumusnya apa teman-teman? Jarak sama dengan kecepatan dikali waktu. Kecepatan Sabrina 60 km. Waktu Sabrina 1,5 jam. Ini bisa dibikin 60 kali 3/2 ya teman-teman. Karena 1 kali 2, 2 tambah 1, 3. 3/2. Coret-coret deh. 30 kali 3, 90 km. Sama ya teman-teman ya, 90 km. Oke, ada yang mau ditanyain nggak? Kalau ada yang mau ditanyain, tanyain aja ke komen YouTube di bawah atau bisa melalui DM aku. Feel free aja ya teman-teman buat nanya-nanya tentang soal CPNS. Kalau aku bisa jawab, akan aku jawab. Aku sangat senang kalau ada diskusi. Dan juga aku memberikan materi ini, apapun yang aku tahu, aku kasih teman-teman. Karena apa? Di CPNS kemarin, aku ini banyak banget yang ngajarin. Jadi kayak, ya aku pengen ngajarin orang aja. Karena pengen orang lain itu juga ngerasain apa yang aku rasain kemarin. Bener-bener terbantu sama banyak orang teman-teman. Oke, semangat belajarnya ya. Soal berikutnya guys, ini gampang banget. Semua soalnya itu gampang ya teman-teman kalau kita benar-benar memahaminya. Oke, nomor 3, Leoner berangkat dari Jakarta ke Bandung menggunakan mobil dengan kecepatan 80 km per jam pukul 8. Jarak Jakarta ke Bandung adalah 160 km. Pukul berapa Leoner sampai di Bandung? Ini gimana nih caranya? By the way, Leoner itu teman-teman princessnya Spanyol kalau nggak salah. Princess Leoner. Aku sangat ngefans sama dia karena Leoner pinter teman-teman orangnya. Ya gitulah. Oke, Leoner berangkat dari Jakarta ke Bandung menggunakan mobil dengan kecepatan 80 km per jam. Jarak dari Jakarta ke Bandung ini adalah totalnya 160 km. Ini Leoner berangkat dari Jakarta pukul 8 ya teman-teman. 08.00. Pukul berapa Leoner sampai ke Bandung? Nah, ini logikanya gini teman-teman. Leoner berangkat dari Jakarta ke Bandung 80 km per jam. 80 km per jam. Berarti per 1 jamnya berapa kilometer? 1 jamnya berapa kilometer? 80 ya. 80. Sedangkan ada 160 km. 160 km dibagi dengan 80 km itu berapa teman-teman? 2 ya. Ini 80 tambah 80. Berarti berapa? Ini kan 1 jam. 1 jam 80. Berarti kalau 160 km berapa jam teman? 2 jam ya, karena 80 tambah 80 adalah 160 km. Ini berarti Leoner butuh waktu 2 jam buat sampai ke Bandung. Pukul 8.00 tambah 2 jam berarti pukul berapa? 8, 9, 10. Pukul 10 Leoner sampai di Bandung. Gampang ya teman-teman ya. Kalau pakai rumus berarti waktu sama dengan jarak dibagi kecepatan. Jaraknya 160 km. Kecepatannya sama dengan 80 km per jam. 160 16 bagi 8 berapa? 2 ya teman-teman ya. 2 jam. 08.00 plus 2 jam sama dengan
10.00 ya teman-teman. 10 sama. Sip. Sebenarnya soal jarak kecepatan dan waktu ini gampang banget teman-teman. Tinggal kita memahaminya gimana. Bisa dengan rumus, bisa juga dengan logika teman-teman. Terserah mau pakai yang mana, asalkan jawabannya sama. Oke. Darwin naik mobil dari kota B ke kota X dengan kecepatan 60 km per jam. Pada pukul 19, pukul 7 ya. Sedangkan Leonard dari kota B ke kota X berangkat pukul 22 dengan kecepatan 100 km per jam. Pukul berapa Leonard dapat menyusul Darwin? Berarti logikanya gini teman-teman. Ini Darwin dulu ya. Darwin naik mobil dari kota B ke kota X dengan kecepatan 60 km per jam. Pukul 19. Oke, Darwin berangkat pukul 19. Sedangkan Leonard berangkat dari kota B ke kota X pukul 22 dengan kecepatan 100 km per jam. Berarti kan nanti ada saatnya Leonard ini menyusul Darwin karena kecepatannya Leonard itu lebih cepat daripada Darwin. Leonard 100 km per jam, sedangkan Darwin 60 km per jam. Darwin berangkat pukul 19, Leonard berangkat pukul 10 malam, pukul 22. Berarti jaraknya berapa jam tuh teman-teman? 19, 20, 21, 22, 3 jam ya teman-teman. Ini misalkan di sini 3 jam. Ini pukul 22. Pukul 22 ini Darwin udah mencapai berapa kilometer? Dicari dulu, Darwin udah mencapai berapa kilometer? Rumusnya itu adalah waktu sama dengan selisih jarak per selisih kecepatan. Selisih jarak itu maksudnya ini Darwin udah mencapai kecepatan berapa nih teman-teman, karena kan Leonard baru berangkat pukul 22. Nah, di pukul 22 ini Darwin jaraknya berapa gitu. Jaraknya berapa teman-teman? Jarak Darwin, jarak sama dengan kecepatan kali waktu. Waktunya dari pukul 19 ke pukul 22 sama dengan 3 jam ya teman-teman. 60 kali 3 180 km. Ini 180 km. Selisih kecepatannya berapa nih? 100 km per jam dikurangin 60 km per jam sama dengan 180 bagi 40. Berapa nih? 18 bagi 4 kali 4, 16. 4,5 ya teman-teman, 4,5 jam. Berarti ini 4,5 jam ditambahin ke 22 ini. Pukul 22.00 tambah 4,5 jam sama dengan 2.30. Berarti Leonard dapat menyusul Darwin pukul 2.30. Oke. Sekali lagi, kalau misalnya ada yang belum dipahamin, bisa komen di bawah atau bisa DM aku di Instagram. Feel free aja buat yang mau nanya, karena aku terbuka banget. Nanti bisa aja aku bikinin grup diskusi dan sebagainya, atau aku bikin bimbel sekalian. Bisa sih, bisa.
Oke, kita ke soal terakhir teman-teman. Soal nomor 5. Dikit-dikit dulu ya, yang penting belajarnya konsisten. Jangan sampai minggu ini belajar, terus rentang waktu 3 bulan kemudian baru belajar lagi. Setiap hari atau setiap 2 hari sekali, yang penting belajar ya teman-teman ya. Sabil naik mobil dari kota A ke kota B dengan kecepatan 80 km per jam pada pukul 16. Sedangkan Ahmad dari kota B ke kota X berangkat pukul 18 dengan kecepatan 100 km per jam. Pukul berapa Ahmad dapat menyusul Sabil? Kayak tadi ya teman-teman, susul menyusul. Sabil naik, ini Sabil dulu nih, Sabil siapa sih? Sabil naik mobil dari kota A ke kota B dengan kecepatan 80 km per jam pukul 16.00. Ahmad dari kota B ke kota X, ini salah, A ke B teman-teman, A ke B. Ahmad dari A ke B berangkat pukul 18.00. Berarti ini si Sabil pukul 18.00 dia udah mencapai jarak berapa nih yang harus dikejar sama Ahmad. Ahmad harus ngejar jarak berapa nih? Kita cari tahu dulu jaraknya Sabil ya, selisih jarak mereka. Jarak sama dengan, ini sebenarnya tinggal dikaliin aja teman-teman, tinggal dikaliin sama waktu. 16 ke 18 berapa jam? 2 jam ya. Kecepatan Sabil 80 km per jam. Berarti kalau 2 jam 80 kali 2 sama dengan 160 km ya teman-teman ya jaraknya. Jarak Sabil sama dengan 160 km. Selisih jarak mereka. Tadi rumusnya apa? Kalau susul menyusul ini waktu sama dengan selisih jarak. Dibagi selisih kecepatan. Selisih jaraknya 160 km. Selisih kecepatannya 100 dikurangin 80. 100 kurangin 80. 20 ya teman-teman ya. 160 per 20. 16 bagi 2 8 jam. Berarti Ahmad dapat menyusul Sabil itu 18.00 tambah 8 jam. Pukul berapa teman-teman? 24 ya. Sorry nih mepet-mepet. Pukul 24.00. Oke. Nah, sampai di sini dulu ya teman-teman ya. Semoga apa yang aku share ke teman-teman bermanfaat. Semoga apa yang teman-teman sedang perjuangkan itu nanti membuahkan hasil ketika kita sudah berjuang dan berdoa. Kalau hasilnya itu nggak sesuai sama apa yang kita inginkan, berarti itu yang terbaik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi diterima aja. Semangat buat teman-teman yang sedang berjuang. Jangan menyerah, tetaplah konsisten dalam belajar ya teman-teman ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.